Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Osep. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Sehat ya, Pak? Nah, Pak Osep, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Pak Osep kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bapak. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan, Pak Osep, yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, siang ini kita akan melaksanakan tahapan praobservasi ya Pak, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa mendapatkan diskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan yang Pak Osep lakukan untuk supervisi nanti, dan juga pelaksanaan supervisi supaya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan ya Pak. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan Pak Osep dalam bidang akademik, pengetahuan, serta pengalaman Pak Osep dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuat percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu nih Pak, harapan Pak Osep pada pertemuan kita siang ini seperti apa? Iya, saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Pak Cepi. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Pak Cepi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan Pak. Oh, baik Pak. Jadi tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Pak Osep dalam pelaksanaan supervisi nanti ya. Kalau boleh tahu nih, saya nanti Pak Osep akan menyampaikan materi tentang apa? Saya akan kami akan belajar tentang sepak bola. Jadi nanti kami akan belajar tentang cara passing dan dribbling serta kerjasama dalam tim semuanya. Baik Pak. Terkait dari materi tentang passing dan dribbling, tentu tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai oleh peserta didik ya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari passing dan dribbling ini Pak? Nanti siswa saya akan saya berikan kegiatan menyimak video terlebih dahulu. Mereka akan mengetahui bagaimana cara passing dan dribbling yang dilakukan oleh sepak bola profesional, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan. Dari pengamatan ini siswa kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai cara passing dan dribbling, seperti itu Pak. Oke Pak, baik, luar biasa sekali ya Pak. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih area yang akan dikembangkan oleh Pak Osep dari tujuan pembelajaran ini? Area apa saja? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan menyimak video. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan menyimak video, mereka mampu memahami dengan cara menyimak. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka. Terus kedua, dalam tujuan ini siswa dapat mempraktekkan cara passing dan dribbling bersama kelompok mereka dalam sebuah game di lapangan. Dengan begitu mereka belajar untuk bekerja sama dalam sebuah kelompok Pak. Jadi kerjasama yang baik di antara teman-temannya seperti itu ya Pak. Oke Pak, jadi
area yang Bapak kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa melalui menyimak video. Dan yang kedua adalah supaya anak bisa berkolaborasi antara satu dan yang lainnya. Wah, luar biasa sekali ya Pak Osep. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apa saja yang sudah Pak Osep persiapkan untuk supervisi nanti Pak? Seperti ini Pak, ini adalah rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan disiplin positifnya seperti yang Pak Cepi beri bimbingan kemarin. Bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya? Selain RPP ini Pak, saya juga menyusun LKPD, melakukan aplikasi SDA, Sasukadai ICPT. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang dalam materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Selain itu juga saya membuat icebreaking dan kesepakatan kelas seperti itu Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih strategi yang Pak Osep gunakan dalam RPP ini seperti apa Pak untuk pembelajaran besok? Kita akan belajar tentang sepak bola, passing dan dribbling. Jadi strateginya ini Pak, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awalnya yang saya lakukan, saya juga menggunakan strategi pembelajaran kontekstual di learning, yaitu memberikan pengalaman nyata dalam permainan sepak bola seperti itu. Baik Pak, jadi Pak Osep sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Pak, dan juga menggunakan strategi pembelajaran kontekstual learning. Luar biasa sekali Pak. Saya sudah tidak sabar ingin melihat Pak Osep mempraktekkan pembelajarannya. Nah, setelah saya mendengar ini, persiapan dari Pak Osep, strategi apa atau alat peraga apa untuk pembelajaran diferensiasi ini? Jadi kapan nih Pak akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya sepakati ini. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Selamat pagi semuanya ya. Luar biasa. Terus silahkan dicek untuk kelengkapan kalian, kerudungnya dan pakaiannya semuanya memakai baju olahraga lengkap, udah ya? Udah. Oke, silakan sebelum pelaksanaan kita berdoa dulu dipimpin oleh KM. Silakan KM. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dalam hati, dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada KM yang yang memimpin doanya ya. Yang berikutnya ada yang sakit? Tidak. Enggak ada ya. Bapak absen dulu ya. Ya. Yang pertama Ajril, enggak ada. Ajril kemana? Alfa. Oh, Alfa ya, sakit. Alfa. Andre hadir. Angga kemana Angga? Enggak ada keterangan. Asri, Bagja, Bayu, Bayu kemana? Tapi kemarin ada ya? Iya. Terus Cica, Cika, Diki sakit ya?
Endi, Eldi, Hilda, Ian, sakit juga? Masih sakit? Ica, Irma, mana Irma? Ada. Terus Lucy, Dispen ya. Terus Maria, Misbah kemana? Izin. Oh iya. Mutia, Ponita, hadir. Repi, Rita, Siti Aminah, Sri Utari, Risma, Amel, udah hadir semua ya? Oke. Oke, untuk absen. Terus yang berikutnya, silahkan kalian berdiri, kita menyanyikan apa? Lagu apa? Padamu Negeri. Silahkan berdiri semuanya. Yang direhen siapa? Yang suka direhen? Direhen. Silakan. Asri, silakan untuk dirigen. Silakan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Asri. Luar biasa ya. Terus untuk sekarang kita nanti materi ya. Yang berikutnya yang kemarin, pertemuan kemarin itu adalah materi dribbling ya, tetapi tidak memakai halangan rintangan ya. Jadi bagaimana caranya kalian dribbling ya. Terus yang berikutnya sesama kelompok juga sama. Untuk sekarang sama ya, dribbling juga yang ditambah dengan passing. Passing atas atau shoot ya, terus yang berikutnya passing bawah. Kita belajar seperti itu. Nah, sebelum belajar, sebelum melihat video tampilan, silahkan berdiri dulu semuanya. Kita ice breaking dulu ya, berdiri supaya lebih semangat dan tidak jenuh. Silahkan berdiri untuk bersaling berrangkul, rangkul untuk perempuan ya, untuk laki-laki silakan di sana aja. Yang ini silakan ke sini, barisan ini silakan ke sini. Nah di sini laki-laki sini, di sebelah sini laki-laki. Nah laki-laki sebelah sini bikin dua kelompok, laki-laki dua kelompok, nanti saling rangkul. Nah ini mohon perhatian semuanya, ketika Bapak menyebutkan bebek, berarti bebek ke depan. Nah, ke depan. Kalau angsa ke belakang. Kalau ke kiri ke ayam. Kalau ayam ke kanan ya. Kalau kiri itik. Ya. Ulangi lagi. Untuk laki-laki sebelah sini. Perhatikan. Yang pertama ke depan apa? Bebek. Ke belakang? Angsa. Ke samping kanan? Ayam. Ke samping kiri? Oke, siap. Silakan berrangkul. Yang ini rangkul, ini juga rangkul. Awas kursinya agak ke depan sedikit. Dirangkul, bukan dipegang. Nah, dirangkul. Oke, siap ya. Berarti kalau misalnya Bapak menyebutkan ayam, berarti loncat ke kanan. Kalau angsa ke belakang. Itik ke kiri. Ya, oke siap. Konsentrasi semuanya.
ada ayam, silakan loncat. Ulangi lagi, loncat makanya bareng-bareng ya. Oke, sekarang 3 kali aba-aba. Ayam, ayam, bebek. Ayo, ulangi lagi ya. Angsa, bebek, ayam. Ya, ayo. Sebelum ke materi ini, nah di sini kita lihat nanti dulu ya. Kesepakatan kelas. Ya. Untuk kesepakatan kelas kita bikin 7 ya. Kesepakatan kelas sebelum kita ke materi, sebelum kita ke lapangan. Nah, di sini untuk kesepakatan kelas. Yang pertama, mengamati ajaran agama untuk kebaikan bersama. Jadi yang pertama adalah mengamalkan ajaran agama yang seperti tadi ya. Belajar berdoa dulu ya. Itu adalah mengamalkan ajaran agama. Yang kedua adalah rasa aman adalah hak setiap orang. Jadi semuanya harus aman ya dalam segi hal berolahraga, nyaman juga berolahraga seperti itu. Yang ketiga adalah tertib saat belajar mengajar. Jadi tertib, kalian mengikuti yang pertama, mengikuti olahraga dari pertama sampai akhir itu mengikuti ketertiban saat belajar mengajar. Terus yang keempat apa? Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Jadi yang pertama adalah menjaga kebersihan diri sendiri, dari pakaiannya, dari kerudungnya. Oke, udah. Yang pertama, kalian sudah mengamati. Sebelum di sini, Bapak mau nanya dulu kepada kalian, untuk permainan sepak bola itu ada berapa jumlahnya satu tim? Ya? 11 orang, Pak. Ada berapa? Ada 11 orang. Oke, 11 orang ya. Benar, tepuk tangan. Wah, luar biasa ya. Berarti pengetahuan tentang sepak bola untuk tim-timnya kalian udah paham ya, 11 orang. Dan juga Bapak mau nanya, selain 11 orang, di situ ada pertandingan pertandingan bola, tetapi ada durasinya juga. Durasi permainan bola ada berapa menit? Berapa menit? 10 menit. 90 menit. Oke, tepuk tangan.
Luar biasa. Untuk 90 menit itu babak pertama. Terus yang berikutnya babak keduanya sama juga ya. 90 menit dan 90 menit ada berapa? Berapa babak? Ada Dua babak ya, 90 menit seperti itu. Dan juga selain itu dalam pertandingan sepak bola ada yang namanya wasit. Oke, siapa yang tahu ada berapa wasitnya? satu, Pak. Nanti dulu. Ada berapa? Satu. Ada satu. Terus apa lagi? Dua hari hakim garis. Oh, hakim garis ya. Yang pertama itu ada wasit. Kalau wasit di tengah lapang ya. Yang kedua adalah hakim garis. Ketika hakim garis di samping sebelah kanan atau di seberangnya. Itu tepuk tangan untuk LD, luar biasa ya. Itu adalah permainan sepak bola. Nah, di sini Bapak menampilkan ada tim apa coba? Barcelona. Kenapa? Jadi yang pertama Barcelona, yang kuningnya apa? Yang tadi yang pemain putih apa? Juventus ya, bagus. Berarti pemahaman kalian tentang sepak bola luar biasa. Tepuk tangan. Oke, untuk sekarang mempersiapkan kalian, nanti kita ke lapangan ya. Kita mencoba yang pertama tadi belajar apa? Kalian pengetahuan belajar apa yang di sini? Yang pertama adalah dribbling. Bagaimana cara dribblingnya ya? Bagaimana cara untuk menerobos lawan ya? Dribbling secara cepat itu bagaimana? Itu adalah dribbling. Terus yang berikutnya adalah mengumpan kepada teman, itu memakai teknik apa? Passing. Baik passing bawah atau passing atas, itu udah dijelaskan di video ini. Kalian udah paham, oh ternyata passing bawah itu yang pas seperti ini. Oh ternyata passing bawah itu harus seperti itu. Itu adalah teknik-teknik ya ketika menerobos lawan. Ya, ketika di posisi depan, untuk yang depan dekat gawang lawan itu menggunakan passing bawah atau atas. Yang untuk passing bawah ya, itu lebih cepat untuk terobosan ya. Untuk memakai passing bawah dan langsung shoot itu lebih mudah ya. Nah, kita belajar, nanti kita bikin kelompok di sana ya. Di lapangan bikin kelompok, kita belajar untuk passing atas dan bawah. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, silakan berdiri. Bapak ditunggu di lapangan. Yang rapi ya, silakan. Oke, sebelum kita olahraga di lapangan ya, kita pemanasan dulu ya. Untuk KM, silahkan ke depan. Semuanya rentangkan tangan. Oke, rentangkan tangan semuanya. Geser ke sana. Geser. Oke. Yang barisan ketiga satu langkah belakang jalan. Yang kedua juga sedikit ke belakang. Oke. Kakinya dibuka sejajar bahu. Lanjut LD, silahkan. Ke bawah hitung, mulai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 8. Oke, posisi tangan didorong ke depan. 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di atas. Ada permainan, ya. Permainan kucing-kucingan, ya. Nanti per masing-masing kelompok itu dibikin garis memakai corong, ya. Di situ yang kucing 1 orang nanti dilempar ke yang lain. Ketika udah kena berarti dia kucing, ya. Berarti kucingnya nambah 2. Lempar lagi ke temannya berarti nambah kucingnya jadi 3. Ketika nambah lagi menjadi 4, terus sampai semuanya. Ketika yang terakhir berarti itu pemenangnya. Oke, dibantu Andika. Silahkan dibikin 4 itu garis, ya. Yang kelompok 2 silahkan dibikin 4 garis. Kelompok 3 yang terakhir. Ayo. Sampai kena semuanya. Udah berapa orang? Berapa? Tinggal 3. Kena. Ditambah lagi. Tinggal berapa orang, Neng? Yang ini tinggal berapa orang? Udah. Oke. Tinggal laki-laki yang belum. Nah, kena. Udah. Yang udah. Oke. Udah selesai, ya. Silakan berbaris lagi. Berbaris. Bagus. Oke. Terus. Nah. Rika. Oke, mantap, bagus. Nah, lurus ya. Belajar lurus. Nah, passing bawah, tendang, stop ball, langsung lempar lagi. Terus yang sebelah sini. Nah, stop. Bagus, tendang. Bagus. Ya, tepuk tangan. Untuk siapa yang juara kelompok 1? Juara 3 kelompok 2. Oke.
Bukan, silakan kalian masing-masing kelompok silakan duduk. Bawa HP-nya ya. Silakan bikin lingkaran masing-masing kelompok bawa HP-nya. Yang jadi juara tepuk tangan. Wah, nih dari kelompok 1. Yang lebih sulitnya apa? Passing atas sama dribbling, Pak. Wah, dua-duanya ya, hampir sama. Udah dijawab tadi ya. Yang pertama, ketika dribbling itu karena ada batasan ya, posisi zigzagnya. Terus yang berikutnya ada passing atas. Memakai bagian apa? Bagian luar kaki. Iya, seperti itu. Tepuk tangan. Oke. Nah, di sini Bapak ada penilaian sumatif dari SDA. Silahkan kalian diisi. Nah, di bawah. Bukan di atas. Terus yang sepak bola ada sumatif. Nah itu asesmen asesmen 1 ya. Ini yang mana, Pak? Asesmen 1 ya. Asesmen 1 dan ada asesmen 2. Kalau 15 di asesmen 2. Asesmen 2 aja. Yang 2. Kelompok 1 udah semua? Udah luar biasa, udah beres ya. Kelompok 2 beres semua? Udah luar biasa. Kelompok berapa ini? 3 udah beres? Udah. Tepuk tangan semuanya untuk masing-masing kelompok. Luar biasa ya. Dalam soal 15 soal itu kalian menyelesaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit. Tetapi 15 menit itu ada kurang 2 menit lagi atau 3 menit lagi kalian sudah selesai. Nah, di sini untuk refleksi ya atau evaluasi. Nah, jadi Bapak mau nanya kepada kalian ya, untuk evaluasi untuk saat ini, dari teknik-teknik dasar apa yang kalian kuasai setelah udah latihan? Siapa? Teknik-teknik dasar yang tadi siapa? Saya, Pak. Oh, Neng Rika. Oke. Apa aja teknik dasar? Dari teknik dasar, saya dan teman-teman jadi tahu tentang penggunaan dari dribbling, passing, shooting, dan kontrol bola. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Untuk Rika luar biasa ya. Jadi pengetahuan sebelum dan sesudah kalian udah tahu yang namanya yang pertama adalah dribbling. Tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya tidak hafal menjadi hafal. Sekarang dribbling oh seperti ini. Dan juga passing. Ada passing atas, passing bawah, ada shoot atau shoot ya atau lambung. Tadi untuk permainan ya. Yang pertama kalian belajar apa? Belajar dribbling dan passing ya, passing bawah atau lambung ya. Terus yang berikutnya di situ ada nilai-nilai tertentu. Nah, di sini yang paling menonjol disebutkan ya namanya ya. Kita beri penghargaan yang lumayan semangatnya dan juga lumayan
fisiknya atau melambungnya juga ada ya untuk penilaian diberikan kepada Uut. Tepuk tangan. Oh, luar biasa untuk Uut. Mana Uut? Ciut. Selamat ya. Terus yang berikutnya LD. LD mana? Wih, luar biasa LD. Selamat ya. Untuk passing atas dan bawahnya luar biasa. Terus yang berikutnya untuk nilai asesmen yang tadi 15 soal itu ada nilai yang tertinggi. Nah, di sini yaitu adalah jeng 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 Salwa. Mana Salwa? Salwa, selamat. Tepuk tangan. Luar biasa. Terus yang berikutnya untuk satu lagi adalah Andika. Wih, Andika yang nilai tertinggi ya. Jadi ternyata benar ketika sebelum dan sesudah kalian sekarang lebih paham, lebih mengetahui tentang dribbling dan passing itu lebih memahami dibandingkan yang sebelumnya ya, karena dilihat dari asesmen yang itu ya. Bapak dilihat dari asesmen dari SDA, ternyata nilai-nilainya ada, tapi lumayan, yang lainnya juga lumayan bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Oh, kita melakukan pendinginan. Rentangkan tangan. Rentangkan tangan. Barisan belakang, silakan 2 langkah belakang jalan. Oke, 2 langkah. Yang tengah 2 langkah belakang jalan. Kita pendinginan yang pertama, posisi tangan ya, kaki jogging di tempat. Yuk semuanya jogging. 1, 2, 3, 4 ke pinggir. 1, 2, 3, 4 ke atas. 1, 2, 3 ke depan, ke belakang, ke depan, belakang, ke depan, belakang. Yuk disilang kakinya. Silang, ambil napas ya. 1, 2, diayunkan. 1, 2, 3, 4. Nah, yang gantian. Silangnya gantian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Ambil napas, siap. Ambil napas. Tahan. Teriak, ha. Oke, ulangi lagi. Ambil napas. Tahan. Teriak. Sekali lagi, ambil napas. Tahan. Tahan. Udah buang. Wah, terakhir. Ambil napas. Tahan. Buang. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Terima kasih ya kepada kalian. Bapak mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama adalah kalian belajar untuk passing dan lambung. Terus berikutnya adalah dribbling. Untuk minggu depan kita belajar lagi strategi ya. Strategi penyerangan. Bagaimana cara strategi penyerangan, bagaimana cara terobosan terbaru, bagaimana cara menyerang ya. Kalian nanti juga bagaimana cara bertahan. Nanti akan dibikin tim 11-11 ya dalam pertandingan sepak bola. Kalian akan yang satu dalam penyerangan, yang satu untuk defense ya, pertahanan. Nah, di situ kalian nanti pembelajaran seperti itu. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih.
Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya, Osep, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana perasaan Pak Osep setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Alhamdulillah Pak, perasaan saya lega, bahagia, dan puas karena prosesnya berjalan dengan lancar Pak. Menurut Bapak, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa, Pak? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang direncanakan Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang membuat Bapak merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Yang membuat saya merasa puas, sebagian besar murid sudah menunjukkan proses yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain Pak. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas adalah beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Dia disibukkan permainan sendiri. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Dari pengamatan Bapak, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa tadi, Pak? Ketercapaian siswa sebagai sudah tercapai meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Itu disebabkan saya yang belum memahami mereka yang memiliki berbeda-beda atau keberagaman. Kalau saya lihat nih Pak, yang menjadi kesulitan siswa tadi saat pembelajaran membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar lebih mudah memahami materi yang Bapak ajarkan. Kalau kesulitan Bapak apa? Saya kesulitan dalam menyusun RPP atau modul yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakter mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menjadi alternatif mengatasi kesulitan Bapak tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior atau guru yang lain lebih mampu, Pak. Oke. Hal apa saja yang Bapak dapat dari kegiatan tadi, Pak? Yang Bapak dapat dari kegiatan tadi? Saya mendapatkan banyak hal, Pak. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Lalu, apa yang Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, Pak, dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP khususnya atau modul yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut RPP atau modul berdiferensiasi, Pak. Mungkin itu. Baik Pak, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Pak Osep. Sama-sama. Atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.